Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menyelesaikan dan belajar hari ini. Sebelum anak-anak mulai belajar dan menyelesaikan tugas hari ini, anak-anak berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hari ini kita akan belajar langsung 2 PB, yaitu subtema tema 3, subtema 4, PB-nya PB5 dan PB6. Nah, pada pembelajaran hari ini PB5 dan PB6 pelajarannya adalah bahasa dan matematika. Tujuannya adalah pembelajaran hari ini anak-anak semuanya bisa mengetahui bagaimana pembuatan garam dan bagaimana perubahan wujud benda yang mengalami perubahan fisik dan yang perbedaan antara perubahan fisik dan perubahan kimia pada perubahan wujud benda. Oke, jadi anak-anak bisa mengetahui bagaimana proses pembuatan garam dan bisa mengetahui perbedaan antara perubahan fisik dan perubahan kimia pada perubahan wujud benda. Dan matematika masih tetap anak-anak bisa dapat menyelesaikan soal atau masalah atau tugas dalam satuan waktu. Oke ya. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu yang pertama kalian buka halaman tentang pembuatan garam yaitu halaman 192. Bahwa di sini proses-proses garam itu dijelaskan cara pembuatannya. Jadi bacakan saja ya. Bahan utama pembuatan garam adalah air laut. Jadi bahan utama pembuatan garam itu adalah air laut. Bagaimana proses pembuatan garam? Hal pertama yang harus disiapkan adalah peta tanah. Jadi tanah itu dipeta-peta untuk tambak. Tanah di dalam peta tersebut harus dipadatkan terlebih dahulu. Setelah tambak siap, maka air laut langsung dialirkan ke dalamnya. Jadi kayak maksudnya gini ya. Jadi di tanah itu ada peta-petanya, ada peta. Nah, peta-peta ini tanahnya dipadatkan. Nanti dari air laut nanti dialirkanlah air laut ke peta-peta ini. Nah, peta-peta ini air lautnya ya. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya air laut dalam tambak tersebut akan menguap. Ini kan nanti ada air laut nih, diisi air laut. Nah, menguap dibantu oleh sinar matahari. Air akan berkurang dan menjadi kristal garam. Jadi dengan bantuan sinar matahari tadi airnya berkurang dan menjadi padat. Berarti dari gas menjadi padat, dia mengkristal ya. Dari tadi itu ya. Jadi dari gas tadi dia menguap menjadi padat, dia mengkristal menjadi garam ya. Setiap hari air laut dalam tambak harus terus ditambah. Jadi apabila airnya menyusut, kita tambah lagi. Kita alir lagi air laut tadi ke sini, ya. Hal ini dilakukan untuk mengganti air laut yang telah menguap sehingga didapatkan lapisan garam yang tebal. Lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen ketika musim kemarau. Jadi memanen garam itu adalah di musim kemarau. Kalau di musim hujan, kualitas garamnya kurang bagus. Ya, jadi sekitar waktu pembuatan garam itu hasil panennya itu adalah sekitar 210 hari. 210 hari berarti kita bagi dengan 30, berarti itu berapa? 3 bulanan ya. Enggak, 7 bulan ya, 7 bulan. Jadi selama 7 bulan pembuatan garam. Ya 210 hari. 1 bulan itu 30 hari. Jadi 210 kita bagi dengan 30 itu ada 7. Jadi ada 7 bulan pembuatan garamnya. Kualitas garam akan menurun dan tidak bagus jika dipanen pada musim hujan. Jadi memanen garam itu adalah di musim kemarau supaya kualitasnya bagus ya. Nah, garam yang telah dipanen kemudian dijual ke pabrik-pabrik untuk ditambahi zat iodium. Jadi yang air laut tadi setelah didapatkan ya, pengkristalan garam tadi dijual untuk ditambahkan zat iodium sebelum dikirim ke daerah. Jadi itu adalah proses pembuatan garam. Nah, anak-anakku semuanya, pada proses perubahan wujud benda itu ada yang mengalami perubahan fisik dan ada mengalami perubahan kimia. Nah, apa bedanya perubahan fisik dan perubahan kimia? Perubahan fisik itu apabila benda itu sudah mengalami perubahan, dia bisa kembali lagi ke wujud asalnya. Nah, misalnya gini. Jadi perubahan fisik itu adalah perubahan yang apabila dianya diolah dan didiamkan, dia akan kembali ke wujud asalnya. Jadi dia kembali ke wujud asalnya. Contohnya gini. Kayaknya kita membuat batu es ya, kita buat batu es, kita bekukan kan, dia membeku dari cair menjadi padat, berarti dia membeku, kita bekukan. Nanti kita keluarkan dari kulkas atau dari freezer, kita diamkan, dianya mengembun, airnya mencair. Nah, jadi perubahan wujud benda dari asal semula, jadi dari air
kepada ke air lagi, dari air ke es ke air lagi, itu namanya perubahan fisik, perubahan yang mengalami wujud asalnya kembali. Jadi dianya bisa berubah wujud asalnya kembali, ya. Nah, itu adalah perubahan fisik. Itu ada di halaman, halaman apa tadi? Jadi perubahan wujud benda itu mengalami perubahan fisik dan mengalami perubahan kimia. Nah, ini perubahan wujud benda yang dapat kembali. Nah, perubahan wujud benda yang dapat kembali ke semula atau ke wujud wujud awalnya itu dinamakan perubahan fisik. Nah, perubahan kimia adalah perubahan yang tidak dapat kembali. Contohnya gini, kita bakar kertas tuh, kita bakar kertas kan, kertas dari selembar kertas. Nah, setelah kita bakar dia jadi abu kan, jadi abu. Bisa nggak dianya kembali lagi menjadi kertas? Dia tidak bisa. Nah, itu namanya perubahan kimia, ya. Contohnya lagi, perubahan fisik. Perubahan fisik yang perubahan fisik ya, berarti dia bisa berubah kembali ke wujud awalnya. Contohnya batu bata. Batu bata itu kan dari tanah liat dipadatkan, dari tanah liat ya, dipadatkan, kita masak, dia jadi batu bata. Tapi apabila dianya terkena air, kita rendam dengan air, dia akan menjadi tanah liat kembali. Nah, itu namanya perubahan fisik. Dia bisa kembali ke wujud awalnya. Nah, itu namanya perubahan fisik. Tetapi kalau perubahan kimia, perubahan yang tidak bisa ke wujud awalnya. Jadi dia tidak bisa kembali ke wujud awalnya. Kayak yang contohnya tadi ya, kertas tadi dibakar, dia tidak bisa diwujud jadi kembali menjadi menjadi kertas kembali ya. Itu. Jadi itu adalah perubahan yang terjadi pada wujud benda. Jadi perubahan itu ada perubahan fisik dan ada perubahan kimia ya, anak-anakku semuanya ya. Oke, nah ini nanti kalian jawab ya. Nanti tugasnya ayat, nanti begini kasih tugasnya. Sekarang kita masuk ke matematika ya. Nah, ke matematika ini sama halnya. Buka halaman 196, buka halaman 196 anak-anak semuanya ya. Buka halaman 196. Di sini dia menyelesaikan hitungan satuan waktunya dengan menggunakan jarum jam, Oke. Bu, kalau tidak pakai jarum jam boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa kalau nggak pengen cepet ya. Kalau nggak pengen cepet tidak pakai jarum jam juga tidak apa-apa ya. Itu hanya menjelaskan hanya apabila nanti ada soal menghitung satuan waktu dengan menggunakan jam ya. Ibu kasih contoh soal. Ini jam. Ingat kan cara membuat jam? Kita bagi dulu 4, sini 12, sini 6, sini 3, sini 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Nah, di sini nomor 1, sekarang pukul 05.00. Nah, sekarang pukul 05.00, berarti kita ke 05. Jarum pendeknya adalah jam, 00 itu adalah di 12. Nah, nih ya, 30 menit sesudahnya, 30 menit sesudahnya. Nah, berarti 30 menit ya, 30 menit. Berarti jam-jamnya kita hitung di sini ya, 30 menit di sini. 30 menit itu berarti dari sini ke sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti dianya berubah ke sini. Tarik garis ke sini, ini dirubah ke sini. Nah, ini kita atur supaya tahu ini perubahan ini. Ini tarik garis jarum ininya, menitnya kita rubah ke sini. Jadi dianya adalah pukulnya adalah 05.30. Atau supaya lebih enak dan lebih tidak terlalu ribet, misalnya ya, kalian tinggal tambahkan aja jalannya. Misalnya pukul 05.00, 30 menit sesudahnya berarti ditambah ya. 3 menit berarti sesudahnya, ada kata sesudah. Kalau sesudahnya itu ditambah, berarti ini 30 menit. Nih, ini berarti titik kosong. Kita tambahkan 03.05 pukulnya ini. Jadi kalau ada kata sesudahnya berarti dianya ditambah. Tapi kalau ada kata cluenya, kata kuncinya sebelumnya ya, 20 menit sebelumnya berarti ini dikurang. Nah, contohnya nomor 2. Sekarang pukul 06.20. Nah, pukul
06.20 20 menit sebelumnya. Nah, sebelumnya berarti ini kita kurangkan 20 menit sebelumnya, berarti 20 menit. Ini menit, ini menit. Kita kurangkan 00.06. Jadi pukulnya adalah pukul 06.00. Jadi kalau ada kata sebelumnya berarti dia adalah dikurang. Tetapi kalau ada kata sesudahnya berarti dianya ditambah. Oke, paham anak-anakku semuanya ya? Berarti hampir sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Kalau menit ditambah menit, kalau jam ditambah jam. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang untuk penugasan hari ini. Jadi, mudah-mudahan tadi ulangi dulu materinya bahwa perubahan wujud benda itu mengalami dua perubahan. Ada perubahan fisik dan ada perubahan negatif, perubahan fisik dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisik adalah perubahan yang bisa kembali ke wujud awal. Kalau perubahan kimia, perubahan yang tidak bisa kembali ke wujud awalnya, ya. Jadi dia berubah tapi bisa kembali, itu namanya fisik, ya. Dari air menjadi air lagi, itu ya. Nah, kalau perubahan kimia tadi tidak bisa kembali ke wujud awalnya, ya. Jadi kalau dia sudah berubah, dia tidak akan bisa berubah lagi, kayak itulah ya. Nah, paham ya? Itu untuk perbedaan antara perubahan fisik dan perubahan kimia, ya. Itu ada perubahan wujudnya. Nah, sekarang tugasnya adalah buka halaman 208. Latihan halaman 208. Nomor untuk yang nomornya nomor 1, nomor 2, sudah itu nomor 4, ya. Ulang dulu. Nah, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 4. Nomor 1 dan 4 itu bahasa Indonesia. Nomor 5 yang kalian kerjakan 5A, sudah itu 5D, sudah itu 5E. Nah, jadi 1, 4, 5A, 5D, dan 5E. Jadi ada 5 soal. Untuk bahasanya 2 soal, untuk matematikanya 3 soal. Jadi nomor 1 dan 4, nomor 5-nya 5A, 5D, dan 5E. Ingat, ini gunakan kalimat sampiran, ini gunakan jalan yang sudah pernah Bu Dini ajarkan atau jelaskan. Paham ya anak-anakku semuanya ya untuk tugas hari ini. Jadi kirimnya di Classroom. Nah, untuk hari Jumat kita akan ulangan harian. Ulangan hariannya pakai dua cara. Yang pertama kita pakai Google Classroom dulu seperti biasa. Ya, berarti dari jam 8 sampai jam setengah 10. Jadi jam 8 itu kita sudah pakai Classroom, Ibu share soalnya. Jam 10 kita akan melakukan VC karena kita hampir sudah 1 bulan lebih ya kita tidak VC dengan anak-anak ya. Jadi ulangan hari ini kita VC. Jadi pakai 2 cara ulangan hari ini, yaitu Google Classroom. Untuk hari Jumat kita ulangannya pakai 2 cara, yaitu pakai Google Classroom sama video call ya. Jadi ingat tugasnya ini malamnya jangan lupa belajar untuk persiapan kita ulangan harian subtema 4 tema 3. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.